Jangan ikut tanggal kembar 66. Hah? Maksudnya gimana? Emang nggak bakal rame? Atau bakal rame? Gini. Gua tahu kalian itu buat seller pasti kan yang paling dinantikan itu kayak 10-10, 11-11, 12-12 alias double date. Kenapa sih double date itu penting? Karena ya bisa dibilang jujur ya, kalau misalnya lo punya order sebulan 1000, kadang 30-40%, bahkan kadang 50% itu cuma di hari itu doang, bener nggak? Ayo ngaku siapa yang ngalamin gitu, kasih tahu gua dong. Kalian itu kalau dapat tanggal kembar, omsetnya berapa persen sih dari omset sebulan? Nah, kenapa gua tadi bilang jangan ikut tanggal kembar? Karena gini. Di tanggal kembar itu sebanyak seller yang naik. Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian belum siap, justru event tanggal kembar ini bisa jadi bikin toko kalian flop, anyep gitu ya. Udah gitu apalagi kalau udah anyep di tanggal kembar, biasanya sih yang gua ngalamin ya, anyepnya sebulanan. Dan anyep sebulan itu kayak ya harusnya tokonya potensi 100 juta gitu kan omsetnya, terus toto jadi cuma 10 juta. Masalahnya kalau cuma 10 juta lu bagi deh 10 juta sebulan, sehari berapa? 300.000, untungnya berapa? Belum gaji, belum ini, belum itu. Asem kan, bener nggak? Asem banget tuh kan. Nah, jadi sebenarnya yang perlu sadar adalah kenapa ada toko yang ramai banget, kenapa ada yang nggak. Ini gue bakal bahas apa aja yang bikin kalian tuh sebenarnya bisa maksimalin ya. Pertama, kalau lu perhatiin, kalau buyer itu chartnya banyak, wah, memang gitu kan, sampai 99 plus, terus nggak di check out, nggak dibayar-bayar. Nah, buat kita yang seller rugi. Kenapa? Udah susah-susah promosi, to chart, kagak dibayar. Kan sama aja kayak lu udah pacaran, deketin tapi nggak dikawin-kawinin, bener nggak? Ada yang ngalamin? Nah, kenapa itu kejadian? Nah, sebenarnya karena lu tahu sendiri ya, pembeli itu kan kayak misalnya tertarik, penasaran, biar nggak hilang dia to chart. Nah, nanti biasanya sekali-sekali nih, biasanya kalau yang gua ngalamin ya, gua nggak tahu kalian ngalamin atau nggak. Kalau gua sih ngalamin, kalau misalnya nanti udah tahu-tahu kita udah mau ada promo gitu ya, biasanya sih cewek inget, itu tuh coba lu cek lagi promo. Nah, kita cek nih barang-barang di chart, bener nggak? Mana yang layak? Wah, mana yang diskonnya gede? Langsung bayar semua. Bener nggak? Ayo kalian ngalamin gitu nggak? Nah, makanya sebenarnya tanggal kembar ini penting banget buat lu bener-bener ngerubah yang namanya chart jadi pembeli. Nah, tapi sekarang gimana caranya biar lu untung? Satu ya, toko, kalau misalnya toko lu nggak siap, ini lu nggak bakalan untung. Jadi pastiin toko lu siap. Dan kalau misalnya yang perlu ingat juga adalah gini, di e-commerce sekarang tuh mereka tuh lagi makin banyak yang ngegalakin aturan fulfillment makin cepat gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat salah satu e-commerce besar gitu ya, mungkin ini gue nggak tahu ya nanti ketika video ini ke publish pengumumannya udah keluar atau belum, tapi gue udah tahu dari orang dalamnya kalau mau ada aturan yang mungkin seller itu gimana ya, bisa nyesek. Kenapa nyeseknya? Karena gini, lu bayangin, lu dapat order sebelum jam 12. Kalau ordernya masuk sebelum jam 12, lu harus kirim same day di hari itu juga. Nah, lu ya kan? Nah, makanya gua nggak tahu nih kalian good news apa bad news gitu ya. Kalau kalian fulfillmentnya cepat nggak masalah. Kalau buat kalian yang fulfillmentnya lama, ini jadi masalah, teman-teman. Kenapa ya? Karena ya tadi gitu kan, bisa jadi lu tuh ya itu nggak kebagian gitu loh. Kebayang nggak? Nah, makanya gue nggak tahu itu good news atau bad news buat kalian, tapi yang pasti, nah, lu harus cek pastiin fulfillment kalian jangan sampai telat. Jadi fulfillment itu kalau bisa begitu lu dapat order secepatnya gitu. Terus ada beberapa e-commerce juga nih yang dalam waktu dekat bakal bikin aturan kayak mereka tuh lebih pro ke pembeli. Jadi kalau pembeli mau berubah pikiran itu bisa berubah pikiran. Jadi hati-hati ini sama yang seperti ini gitu kan. Nah, kenapa gue bilang hati-hati masalah fulfillment? Karena gini, biasanya di setiap platform e-commerce itu tuh ada yang namanya skor berdasarkan fulfillment toko lu. Ketika lu di tanggal kembar, lu dapat order yang belum siap atau misalnya barang kalian nggak cek stok. Ini juga hal yang simpel banget tapi bisa bikin toko kalian mati. Itu kan pengiriman kalian jadi lambat. Nah, masalahnya ketika pengiriman kalian jadi lambat, disinilah kalian mulai banyak poin-poin penalti, poin-poin pelanggaran. Apalagi kalau produk lu kebetulan demand-nya lagi tinggi banget. Kalau demand-nya lagi tinggi udah asem banget dah. Beneran gue bilang asem banget. Kenapa gue bilang asem banget? Karena lu bayangin, karena order banyak, lu jadi kena penalti, pelanggaran. Yang artinya performa toko lu buat beberapa bulan ke depan itu bakal turun gitu. Makanya kalau misalnya, ini kan mau 66 nih bentar lagi nih. Nah, gue nggak tahu kalian udah siap belum? Kalian udah siap belum? Tulis di komen kalau kalian udah siap buat 66 gitu ya. Nah, jadi gue tahu nih kalian udah siap belum gitu. Kalau kalian belum siap, mendingan jangan bener-bener ikutan banyak campaign, jangan ikutan banyak promo
gitu. Soalnya sayang banget. Nah, sekarang gini, itu kan tadi gue bilang ya, ini yang kejadian. Terus apalagi yang harus dilakuin supaya tanggal kembar lu aman? Nah, buat tanggal kembar lu aman, sebenarnya ada beberapa hal sih. Satu, stok itu harus pastiin. Kedua, lu juga bisa cek yang namanya promosi lu. Promosi lu di mana aja nih? Gitu kan. Ingat nggak tadi di awal video gue sempat bilang kayak ketika kalian mau dapat order banyak itu ya, kan gue bilang gini, orang udah masuk Etuchat nih. Nah, ketika Etuchat bisa nggak lu bikin diskon khusus, lu bikin diskon apa yang memang cuman buat hari-hari tertentu gitu. Atau bahkan gini misalnya, lu bisa manfaatin kasih diskon yang cukup banyak misalnya buat ngabisin stok gitu kan, supaya kalian juga bisa muter lagi gitu kan. Nah, kenapa hal itu penting? Karena ya memang salah satu hal yang bikin orang dari nggak belanja jadi belanja cuma satu. Jadi kayak, kapan lagi nih mau lagi diskon? Nah, lagi diskon, ya orang langsung beli. Bener nggak? Sekarang gini, kalau misalnya nih gue kasih diskon di buku gue, kalian bakal langsung beli nggak? Coba tulis di komen.